Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Nur Fadila dengan NIM 29021500096. Saya mahasiswa Fakultas Ekonomi Bisnis dari Prodi Akuntansi semester 2. Kali ini saya akan membahas mengenai globalisasi dan pengaruhnya terhadap perekonomian di Indonesia. Di mata kuliah Perekonomian Indonesia dengan dosen pengampu Bapak Darmenis SMM. Mari langsung aja kita mulai. Oke teman-teman, kita akan langsung saja membahas mengenai globalisasi ekonomi dan pengaruhnya terhadap perekonomian di Indonesia ini. Proses globalisasi dari sisi ekonomi adalah suatu perubahan di dalam perekonomian dunia yang bersifat mendasar atau struktural dan akan berlangsung terus dalam laju yang semakin pesat, mengikuti kemajuan teknologi yang juga prosesnya semakin cepat. Nah, perkembangan ini telah meningkatkan kadar hubungan saling ketergantungan dan juga mempertajam persaingan antar negara. Tidak hanya dalam perdagangan internasional, tetapi juga dalam kegiatan investasi finansial dan produksi. Globalisasi ekonomi ditandai dengan semakin menipisnya batas-batas kegiatan ekonomi atau pasar secara nasional atau regional, tetapi semakin mengglobal menjadi satu proses yang melibatkan banyak negara. Selanjutnya di sini ada pengertian dari globalisasi ekonomi. Globalisasi perekonomian merupakan suatu proses kegiatan ekonomi dan perdagangan, di mana negara-negara di seluruh dunia ini menjadi satu kekuatan pasar yang semakin terintegrasi dengan tanpa rintangan batas teritorial dari negara. Nah, globalisasi perekonomian mengharuskan penghapusan seluruh batasan dan hambatan terhadap arus modal, barang, dan jasa. Globalisasi ekonomi berdampak pada pembangunan maupun pengembangan internasional dengan prosedur dan pengembangan profesionalitas yang jelas, maka globalisasi ekonomi dapat mengubah tantangan menjadi peluang bagi pertumbuhan dan perekonomian ekonomi Indonesia yang lebih baik lagi. Lalu di sini ada menurut Tantri Abeng, perwujudan nyata dari globalisasi ekonomi antara lain terjadi dalam bentuk sebagai berikut. Yang pertama yaitu ada globalisasi produksi. Nah, globalisasi produksi ini di mana perusahaan berproduksi di berbagai negara dengan sasaran agar biaya produksi menjadi lebih rendah. Hal ini dilakukan baik karena upah buruh yang rendah, tarif bea masuk yang murah, infrastruktur yang memadai, ataupun karena iklim usaha dan politik yang kondusif. Dunia dalam hal ini menjadi lokasi manufaktur global. Lalu selanjutnya yang kedua ada globalisasi pembiayaan. Globalisasi pembiayaan, perusahaan global mempunyai akses untuk memperoleh pinjaman atau melakukan investasi, baik dalam bentuk portofolio ataupun langsung, di semua negara di dunia. Sebagai contohnya yaitu ada PT Telkom dalam memperbanyak satuan sambungan telepon atau jasa, atau PT Jasa Marga dalam memperluas jaringan jalan tol, telah memanfaatkan sistem pembiayaan negara pola BOT atau Build, Operate, Transfer bersama mitra usaha dari mancanegara. Selanjutnya yang ketiga ada globalisasi tenaga kerja. Nah, globalisasi tenaga kerja ini perusahaan global akan mampu memanfaatkan tenaga kerja dari seluruh dunia sesuai kelasnya, seperti penggunaan staf profesional diambil dari tenaga kerja yang telah memiliki pengalaman internasional atau buruh kasar yang biasa ini diperoleh dari negara berkembang. Dengan globalisasi, maka human movement akan semakin mudah dan bebas. Lalu selanjutnya ada globalisasi jaringan informasi. Apa itu? Yaitu globalisasi jaringan informasi masyarakat ini masyarakat dalam suatu negara dengan mudah dan cepat mendapatkan informasi dari negara-negara di dunia. Karena 5 kemajuan teknologi antara lain melalui TV, radio, media cetak, dan lain-lain. Dengan jaringan komunikasi yang semakin maju telah membantu meluasnya pasar ke berbagai belahan dunia untuk barang yang sama. Sebagai contoh yaitu ada KFC, celana jeans lepis, atau hamburger melanda pasar di mana-mana.
Akibatnya, selera masyarakat dunia, baik yang berdomisili di kota ataupun di desa, menuju pada selera global. Lalu selanjutnya ada globalisasi perdagangan. Nah, globalisasi perdagangan ini yaitu hal ini terwujud dalam bentuk penurunan dan penyeragaman tarif serta penghapusan berbagai hambatan non-tarif. Dengan demikian, kegiatan perdagangan dan persaingan menjadi semakin cepat, ketat, dan fair. Reaksi masyarakat terhadap globalisasi ekonomi, itu ada dua reaksi masyarakat terhadap globalisasi ekonomi. Yang pertama adalah gerakan yang pro-globalisasi, yaitu masyarakat yang mendukung atau setuju dengan adanya globalisasi ini. Dan yang kedua ada gerakan anti-globalisasi, yaitu masyarakat yang tidak setuju dengan adanya globalisasi ekonomi. Selanjutnya ada dampak globalisasi ekonomi. Yang pertama itu berdampak terhadap keluarga. Kenapa? Dengan masuknya produk-produk luar negeri yang terkesan modern, bagus, dan harga yang lebih murah akan mempengaruhi ibu-ibu rumah tangga untuk membeli alat-alat atau perabotan rumah tangga meskipun keluarga tersebut memiliki ekonomi yang rendah dengan pendapatan suami yang tidak begitu bagus. Hal ini dikhawatirkan akan memicu pertengkaran antara suami dan istri, sehingga keharmonisan dalam keluarga tersebut tidak kurang terjalin dengan baik, bahkan berdampak pada sebuah perceraian. Wah. Yang kedua yaitu ada dampak terhadap Indonesia. Apa sih yaitu dampak nyatanya dari globalisasi terhadap perekonomian Indonesia? Adalah terutama pada dua area yang saling mempengaruhi satu sama lainnya, yakni produksi dalam negeri dan perdagangan luar negeri. Globalisasi yang didorong oleh era perdagangan bebas dan liberalisasi pasar finansial dunia bisa mempengaruhi negatif atau positif terhadap produksi dalam negeri. Nah, pengaruh negatif bisa disebabkan oleh barang impor yang semakin menguasai pasar domestik sehingga mematikan produksi dalam negeri atau menurunkan ekspor Indonesia karena daya saingnya yang rendah. Nah, sebaliknya jika Indonesia mempunyai daya saing yang baik, maka liberalisasi perdagangan dunia membuka peluang yang besar bagi ekspor Indonesia, yang berarti ekspor meningkat dan selanjutnya mendorong pertumbuhan dan memperluas diversifikasi produksi di dalam negeri. Lalu selanjutnya ada dampak terhadap dunia internasional. Ada dampak positif globalisasi ekonomi terhadap dunia internasional. Yang pertama adalah produksi global dapat ditingkatkan. Pandangan ini sesuai dengan teori keuntungan komparatif dari David Ricardo melalui spesialisasi dan perdagangan faktor-faktor produksi dunia dapat digunakan dengan lebih efisien. Output dunia bertambah dan masyarakat akan memperoleh keuntungan dari spesialisasi perdagangan dalam bentuk pendapatan yang meningkat. Yang selanjutnya dapat meningkatkan pembelanjaan dan tabungan. Lalu ada meningkatkan kemakmuran masyarakat dalam suatu negara. Yaitu dampak positifnya, perdagangan yang lebih bebas memungkinkan masyarakat dari berbagai negara mengimpor lebih banyak barang dari luar negeri. Hal ini menyebabkan konsumen mempunyai pilihan barang yang lebih banyak, meluaskan pasar untuk produk dalam negeri. Perdagangan luar negeri yang lebih bebas memungkinkan setiap negara memperoleh pasar yang jauh lebih luas dari pasar dalam negeri, dapat memperoleh lebih banyak modal dan teknologi yang lebih baik. Modal dapat diperoleh dari investasi asing dan terutama dinikmati oleh negara-negara berkembang karena masalah kekurangan modal dan tenaga ahli serta tenaga terdidik yang berpengalaman kebanyakan dihadapi oleh negara-negara berkembang. Selanjutnya menyediakan dana tambahan untuk pembangunan ekonomi, pembangunan sektor industri dan berbagai sektor lainnya bukan saja dikembangkan oleh perusahaan asing, tetapi terutamanya melalui investasi yang dilakukan oleh perusahaan swasta domestik. Selain ada dampak positif, ada juga dampak negatifnya terhadap dunia internasional, yaitu yang pertama menghambat pertumbuhan sektor industri,
Yang kedua, memperburuk neraca pembayaran globalisasi. Terus selanjutnya ada sektor keuangan semakin tidak stabil. Yang keempat, memperburuk prospek pertumbuhan ekonomi. Nah, menghambat pertumbuhan sektor industri maksudnya, salah satu efek dari globalisasi adalah perkembangan sistem perdagangan luar negeri yang lebih bebas. Perkembangan ini menyebabkan negara-negara berkembang tidak dapat lagi menggunakan tarif yang tinggi untuk memberikan proteksi kepada industri yang baru berkembang atau infant industry. Selanjutnya yaitu ada memperburuk neraca pembayaran globalisasi itu maksudnya cenderung menaikkan barang-barang impor. Sebaliknya, apabila suatu negara tidak mampu bersaing, maka ekspor tidak berkembang. Nah, keadaan ini dikhawatirkan dapat memperburuk kondisi neraca pembayaran. Lalu yang ketiga, sektor keuangan semakin tidak stabil. Salah satu efek penting dari globalisasi adalah pengaliran investasi modal portofolio yang semakin besar. Nah, investasi ini terutama meliputi partisipasi dana luar negeri ke pasar saham. Ketika pasar saham sedang meningkat, dana ini akan mengalir masuk, neraca pembayaran bertambah baik, dan nilai uang akan bertambah baik. Sebaliknya, ketika harga-harga saham di pasar saham menurun, dana dalam negeri akan mengalir ke luar negeri. Lalu neraca pembayaran cenderung menjadi bertambah buruk dan nilai mata uang domestik merosot. Yang keempat, memperburuk prospek pertumbuhan ekonomi jangka panjang, yaitu apabila hal-hal yang dinyatakan di atas berlaku dalam suatu negara, maka dalam jangka pendek pertumbuhan ekonominya menjadi tidak stabil. Dalam jangka panjang pertumbuhan yang seperti ini akan mengurangi lajunya pertumbuhan ekonomi. Lalu, kita akan membahas mengenai pengaruh globalisasi bidang ekonomi terhadap bisnis, yaitu ada dampak positifnya. Hal pertama adalah pengaruh positif terhadap bisnis antara lain produksi global dapat ditingkatkan dari sebelumnya. Nah, dari hal tersebut, sebuah bisnis bisa mendapatkan banyak keuntungan. Selain itu dapat juga mempengaruhi terhadap meluasnya pasar untuk menjual produk dalam negeri yang lebih bebas. Pengaruh positif lainnya adalah dengan memperoleh lebih banyak modal dan juga teknologi yang lebih baik. Lalu selanjutnya pengaruh negatifnya, selain pengaruh positif, ada juga pengaruh negatif yang terjadi dari globalisasi dalam bidang ekonomi ini, di mana pengaruh itu seperti menghambat pertumbuhan sektor industri pada negara berkembang. Nah, karena negara tersebut tidak bisa lagi menggunakan tarif ekspor dan impor yang tinggi, selain itu bisa juga memperburuk neraca pembayaran pada negara-negara yang tidak mampu bersaing. Sehingga harga barang-barang dinaikkan menjadi lebih tinggi dibandingkan untuk harga bagi negara yang mampu bersaing. Lebih buruknya lagi karena sektor keuangan negara semakin tidak stabil. Di sini kita akan menarik kesimpulan bahwa globalisasi ekonomi adalah hal yang tidak dapat dihindari, namun yang perlu dilakukan adalah mempersiapkan diri, bangsa dan negara untuk menghadapinya. Efek dari globalisasi ekonomi tidak selamanya menimbulkan dampak negatif, namun ada yang menimbulkan dampak positif. Nah, seharusnya Indonesia hanya perlu mempersiapkan diri untuk menghadapi globalisasi ekonomi agar dapat bersaing dengan produk-produk luar yang masuk ke dalam negeri. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.